Ya, pemirsa, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto telah rutin melakukan pengecekan handphone anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Ia tidak akan segan dan pemirsa, ini kita ke informasi selanjutnya di mana puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten ini dirazia polisi. Ya, hasilnya tiga orang pegawai, satu diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Selain membuat surat pernyataan tidak lagi bermain judi online, ketiga pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini diperiksa oleh anggota polisi dan camat Tiga Raksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tiga Raksa, baik honorer maupun ASN, yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya, dari 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online. 2 pegawai berstatus honorer dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP, sedangkan SA pegawai berstatus ASN bertugas di staf pelayanan masyarakat. Ketiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberi sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, 3 pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Ya, Zila dan juga pemirsa, ini sepertinya judi online ini sudah merasuki semua lapisan masyarakat. Mulai dari anggota dewan, aparat kepolisian, ASN, hingga anak-anak. Nah, lalu apa penyebab fenomena ini? Kita akan membahasnya dan tanyakan ke pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati. Selamat siang, Mbak Devi. Selamat siang, Mbak Mas. Baik, Mbak Devi, sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan masyarakat kita ini bisa kecanduan judi online? Apakah karena memang mental ingin cepat kaya begitu sehingga main judi online ini? Pertama, hal yang menjadi pintu masuk seseorang kemudian tergiur dan tenggelam dalam judi online adalah karena wajah dari judi online itu adalah permainan game yang sifatnya sangat sederhana. Siapapun itu, tidak peduli jenis kelaminnya, tidak peduli latar belakang profesinya, mereka bisa menggunakan permainan tersebut sebagai jalan, 1, untuk membunuh kebosanan, 2, sebagai rekreasi yang murah dan mudah. Nah, ketika wajah dari judi online ini adalah game, inilah yang kemudian membuat banyak orang yang merasa ini sesuatu yang tanda kutip tidak berbahaya. Nah, padahal ketika diawali dengan permainan game dan mereka merasa bahwa ini sesuatu yang tidak serius, namun mengeluarkan uang, disinilah malapetaka itu dimulai. Oleh karenanya, orang yang kecanduan judi online itu sebenarnya kecanduan 3 hal. Pertama, kecanduan gamenya, kedua, kecanduan pornografi karena itu biasanya satu paket, yang ketiga adalah kecanduan judi online-nya. Iya, kalau bicara tadi awalnya karena wajah dari judi online adalah game seperti itu, Mbak Devi. Tapi bukan hanya kalangan bawah saja atau bukan anak-anak saja nih yang akhirnya kesangkut oleh judi online. Tapi bahkan anggota dewan pun yang notabene-nya juga mereka ini harusnya secara pengetahuan sosial lebih luas, bahkan juga mengetahui soal judi online lebih dalam lagi. Tahu aturan juga gitu tahu aturan juga, tapi juga ternyata ikut kesangkut nih, Mbak. Kira-kira apa yang membuat kalangan mereka ini juga sebenarnya ikut kecanduan? Manusia itu disebut dengan istilah latinnya homo ludens. Kita itu semua suka main game. Kalau ada yang hari ini belum main game, bukan dia nggak suka main game, hanya saja dia belum menemukan permainan yang pas dengan dia. Jadi game itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam diri manusia. Dan sekali lagi, sekarang untuk mencari hiburan yang murah dan mudah, Anda tidak perlu mengeluarkan energi, tidak perlu mengeluarkan ongkos, cukup duduk dengan
bermodalkan jempol dan jari Anda tadi. Inilah yang mengakibatkan banyak orang yang tidak sadar kalau ternyata dia sudah masuk ke pasir hitam dari judi online. Karena ini kan sesuatu yang kelihatannya sangat tidak berbahaya. Tapi Gambar hati dengan gambar apa dan sebagainya. Dan itu berlangsungnya juga dengan sangat cepat. Tapi karena sangat cepat, Anda tidak sadar bahwa itu sudah menghabiskan waktu Anda, lalu kemudian sudah menghabiskan juga uang Anda. Karena biasanya pengeluarannya justru bukan yang jutaan. Karena kalau sudah jutaan, orang pasti akan menarik diri. Karena nominalnya sudah sangat kecil, itu pun membuat orang merasa ini sesuatu yang baik-baik saja. Jadi sebenarnya ini dilihat sebenarnya tidak begitu bahaya, tapi ternyata dampaknya justru sangat besar gitu ya. Apakah ini juga Mbak Devi, ini kan tadi Mbak Devi bilang ini merupakan hiburan gitu ya, main game gitu ya. Berarti salah satu stress release gitu ya untuk capek kerja gitu kan dengan kehidupan, baru dia mencari hiburannya dengan main game. Apakah itu artinya bahwa masyarakat yang ke judi online atau yang ketertarikan pada game yang lebih intens ini, apakah mereka yang memiliki stres tinggi gitu di dalam hidupnya? Ini persoalannya adalah sejak pandemi 2020 lalu kita semua kan mendadak digital. Nah, ini yang kemudian membuat kita selepas pasca pandemi kita tidak bisa lagi berubah menjadi kita yang dulu sebelum pandemi. Suka tidak suka, hidup kita sudah betul-betul hybrid. Bahkan 27 jam bahkan gawai ini ada di tangan kita. Ingat, di negeri ini jumlah penduduk boleh 270 juta, tapi jumlah handphone atau gawai yang beredar 353 juta. Banyakkan handphone di negeri ini daripada manusianya. Jadi tidak heran kalau kemudian racun-racun digital juga menyertai kehidupan masyarakat kita. Salah satunya judi online. Bicara soal mulai dari pandemi kemarin yang semuanya mendadak digital, tapi juga kan judi ini sudah menghantui masyarakat kita sejak zaman dahulu. Dimulai dulu ada sabung ayam dan lain-lain. Sebenarnya apakah dengan hadirnya judi online ini, Mbak, ini justru menjadi satu bentuk judi yang justru memang lebih bahaya dari sebelumnya, atau seperti apa, Mbak? Oh tentu, judi darat dengan judi udara itu berbeda. Judi darat orang harus membutuhkan energi tertentu. Lalu kedua, orang harus siap malu kalau ketahuan. Sedangkan judi udara, orang banyak yang tidak tahu kalau kita bermain judi. Sehingga kita terbebas dari stigma sebagai pelaku kejahatan. Yang ada orang, oh dia anak yang suka main game. Oh dia mah lagi butuh hiburan aja, nonton. Itu yang terjadi. Yang kedua, berbeda dengan judi darat, judi udara pemancingnya banyak. Bahkan aplikasi-aplikasi itu memberikan modal dulu kepada kita yang tidak mungkin terjadi di judi darat. Ini dikasih modal dulu berapa puluh dolar, sehingga kemudian kita merasa oh ini seru, ini tidak berbahaya. Bahkan membuat mereka merasa, tanda kutip, merasa yang bisa jadi berbeda dengan kenyataannya, bahwa ini menjadi tambahan pendapatan baru. Dan algoritma di judi udara lebih mudah dikelola dibandingkan algoritma di darat yang mampu mengelola mental pemainnya untuk selalu berada dalam posisi penuh harapan. Kalau orang sudah mau kalah berdasarkan literatur akademik, maka akan dibuat seakan-akan dia kemudian menang lagi, sehingga muncul lagi harapan untuk bisa menutupi kekalahan dia sebelumnya ataupun mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berarti prinsipnya mereka sebenarnya tidak mengetahui kalau itu merupakan judi gitu ya, Mbak. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia yang menarik. Kalau kemudian tadi muncul gerakan dari banyak institusi, syukur-syukur juga sekolah yang serius. Pertama harus ada sosialisasi bahwa kalau kedapatan masih melakukan judi online, maka akan ada misalnya SP1, SP2 sampai dikeluarkan. Tapi itu harus betul-betul dikeluarkan karena sebenarnya sederhana. Kenapa orang-orang ini pantas saja dikeluarkan? Karena kalau orang sudah bermain judi online pasti tidak produktif. Tapi dalam konteks institusi, maka mereka wajib juga memastikan bahwa mereka memiliki target KPI yang jelas. Jangan kemudian orang dilarang berrekreasi atau judi online, tapi sebenarnya juga kantor tidak memberikan arahan tanggung jawab setiap orang yang jelas untuk mengerjakan apa. Karena itu berpotensi ketika seseorang berada dalam kondisi tidak produktif, dia berpotensi sangat tinggi untuk kemudian mencari hiburan, salah satunya dengan judi online. Ya, Mbak Devi, kalau kita bicara hidup di Jakarta, bahkan yang notabene-nya adalah kota yang sibuk,
Antara kita sibuk sekali sehingga menjadi stres, atau mungkin justru bisa quote and quote gabut gitu ya. Nah, bagaimana Mbak solusinya supaya masyarakat kita ini bisa membedakan di mana rekreasi yang sehat, di mana yang memang ini games ini ternyata adalah judi gitu. Solusinya seperti apa? Kalau sudah melibatkan uang, itu sudah judi. Itu sudah tidak sehat. Apapun gamesnya atau ada games tertentu? Apapun gamesnya. Oke. Itu sudah tidak sehat. Bermain game saja yang sudah eksesif atau sudah berlebihan, itu saja sudah menimbulkan kecanduan. Studi saya 3 tahun soal kecanduan game, itu saja sudah masalah. Apalagi ditambah dengan uang. Sudah malapetaka kalau sudah pakai uang. Oke, lalu ada, ini kan sekarang kan semua kalangan gitu ya, termasuk ASN juga gitu ya, Mbak Devi juga mengatakan perlu adanya ibaratnya punishment atau hukuman yang jerak begitu ya, tapi ini juga menyasar banyak kalangan termasuk ASN. Ini bagaimana menciptakan atmosfer bahwa ya itu tadi hiburan itu bukan hanya game gitu, misalnya apakah kalau menurut mungkin sosialisasi sekarang lagi bertindak gitu ya pemerintah, tapi dirasa tidak kuat gitu. Apa yang benar-benar menjera, membuat ini jera? Ya, agar dikeluarkan, stop gitu. itu sederhana, baik itu sekolah maupun apa. Jadi orang tua juga serius untuk mengawasi anak-anaknya. Kalau dalam konteks anak, kalau dalam konteks karyawan, setiap manajer bahkan manajernya pun juga harus diawasi karena bisa jadi bukan anak buahnya. Justru manajernya juga gitu. Disiapkan. Kalau zaman dulu kan mungkin ada kotak pengaduan kosong. Ini misalnya ada email yang boleh ini untuk melaporkan secara anonim kalau dia tahu bahwa ada rekan kerjanya atau bosnya justru yang sibuk main judi online, dan itu terpulang pada ketegasan pimpinan. Dan bahkan di level pimpinan juga perlu ada lembaga untuk bisa mengawasi hal tersebut. Karena kalau misalnya levelnya mohon maaf, pimpinan eselon 1 gitu misalnya. Atau kalau di perusahaan, di korporasi. Tapi kalau korporasi biasanya mereka lebih tegas. Karena itu kan mengganggu kinerja perusahaan, clear sekali. Kalau kinerja perusahaan tuh tanpa harus judi online pun mereka akan kena SP dan dikeluarkan gitu misalnya. Nah, artinya disiapkan ruang untuk orang bisa mengadu. Karena tidak mudah juga untuk mengadukan rekan kerja, apalagi pimpinan yang harus diadukan. Bisa juga tidak produktif adalah pimpinannya. Tapi kan kalau kita lihat ini kan tadi yang dijelaskan Mbak Devi juga ya, Bayu ya lebih kepada games berkedok judi gitu ya. Tadi games yang berbayar itu bisa masuk kategori. Tapi bagaimana dengan yang memang benar-benar orang atau oknum yang memang bermain judi gitu? Karena kalau kita lihat perputarannya ini tinggi sekali gitu ya, Mbak Devi ya gitu. Dan apa yang kalau memang udah judi ya salah, Mbak. Maksudnya gimana? Bukan, maksudnya bagaimana caranya untuk meredam, untuk tidak untuk stop gitu, untuk memberantas judi online ini gitu. Kalau dari karena kan motivasinya kan pasti uang bermain judi itu kan gitu. Jadi bagaimana untuk menghindari agar tidak kecanduan lagi judi online yang benar-benar judi gitu, bukan hanya sekedar games. Ya sekali lagi kalau games nggak pakai uang, kecuali beda ya permainan-permainan misalnya Anda membeli skin untuk ini pertarungan dan itu bukan judi. Tapi itu sudah masalah. Anda mengeluarkan uang terlalu banyak itu saja sudah masalah. Baik. Gitu ya. Kalau bicara mencegah judi ya ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh semua pihak. Negara serius melakukan pemblokiran, tapi karena di luar sana di banyak produsen judi di mana di negara masing-masing tersebut itu adalah hal yang legal dan halal, maka mereka pasti akan terus mencari jalan. Oleh karenanya, karena ideologi negara ini bukan ideologi yang terpimpin sehingga semua negara bisa atur, seperti China misalnya, mereka bisa buat medsos dia sendiri sehingga dia bisa mengawasi, maka nggak bisa diserahkan tanggung jawab ini kepada negara. Rakyat punya tanggung jawab besar, termasuk saya, minimal kita mengawasi keluarga kita masing-masing dahulu saja. Kalau setiap keluarga sudah kuat, insya Allah negara ini tidak akan lumpuh. Ya, tentunya masih banyak juga aktivitas yang lebih sehat tanpa harus merugikan uang. Terima kasih banyak Mbak Devi atas waktunya. Selamat beraktivitas Mbak Devi. Sampai berjumpa kembali Mbak Devi. Selamat siang.